Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Kita kembali lagi pada kesempatan ini mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu biar Tuhan akan memberkati firman yang akan kita dengar pada kesempatan ini. Mari satukan hati. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah ini Bapa. Kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Beri kami hati yang haus akan Engkau Tuhan, dan beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan. Sucikan hati kami dan kuduskan kami di dalam darah-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kami. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Desember pada tahun 2020. Ya, di mana tahun ini 2 bulan kita hadapi, kita jalani dengan kehidupan yang normal, yaitu Januari sampai Februari, dan bulan Maret sampai saat ini kita menghadapi situasi yang sangat mengejutkan, yaitu dengan adanya virus corona COVID-19, sehingga kita tidak bisa menjalani hidup hari-hari dengan secara normal. Kita harus tinggal di rumah, dan yang bekerja juga bekerja di rumah, aktivitas banyak kita lakukan di rumah, sampai kita beribadah pun harus menjalaninya secara online, yaitu ibadah di rumah saja. Namun tidak mengurangi berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk menyongsong tahun baru, yaitu tahun 2021, ada firman Tuhan yang saat ini akan menjadi berkat perenungan buat kita semuanya. Dan firman Tuhan itu akan saya berikan tema, yaitu hidup berlaku bijak. Ayat firman Tuhan untuk mendukung tema ini adalah di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan, demikian yang sudah kita dengarkan. Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi tahun 2021, berbagai pertanyaan mengenai ketidakpastian hidup muncul dalam pikiran kita. Apalagi dalam pergantian tahun yang baru ini, ya, mulai banyak orang bertanya mengenai nasib mereka, kehidupan mereka yang akan mereka hadapi di tahun yang baru. Misalnya mereka berpikir, apakah nanti akan naik pangkat dalam pekerjaan, apakah akan tambah sukses, apakah dalam usahanya akan menghadapi keuntungan yang besar, atau sebaliknya. Dan yang bagi pemuda-pemuda mungkin yang dipikirkan, apakah nanti aku akan mendapatkan jodoh atau sudah akan menikah. Terus ada juga yang berpikir, apakah tahun 2021 nanti aku akan mempunyai rumah yang baru, usaha baru, dan pekerjaan baru. Juga memikirkan tentang kesehatan, apakah semakin membaik ataupun semakin memburuk. Karena ketidakpastian ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang termasuk juga orang Kristen merasa takut, merasa khawatir, gelisah, cemas terhadap tahun yang akan kita mau jalani. Nah, belum lagi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, yang terus merebak dan belum surut, membuat orang makin kecewa, ya, makin sedih, makin merasakan ketidakpastian. Tapi firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 14 tadi nasihatnya, yaitu kita jangan seperti orang yang bebal.
bebal dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya sukar untuk mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu. Terus kemudian juga tidak tajam pikiran, atau lebih parahnya dibilang bodoh. Orang bodoh itu orang yang belum tahu dan bisa diajar, Bapak Saudara. Tapi kalau orang bebal tidak mau dikasih tahu. Nah, Tuhan mau kita tidak menjadi seperti orang yang bebal, tapi orang yang berlaku arif atau bijak. Orang yang arif atau bijak itu orang yang memperhatikan langkahnya dengan kehati-hatian, selalu menyikapi keadaan atau peristiwa dengan respon dengan hati yang benar, berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan karena pandangannya selalu terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Orang bijak menghargai waktu sehingga berkat yang sangat berharga. Jadi waktu itu menjadi berkat yang sangat berharga. Menghargai waktu berarti menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Karena hari-hari ini tadi dikatakan adalah hari jahat. Ya, semakin jahat, jadi kita harus gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sepanjang tahun 2020 mungkin banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa makna. Dan banyak waktu yang telah lewat, dan waktu yang telah lewat itu tidak akan bisa kembali. Ya, kita tidak bisa tarik kembali. Mungkin waktu yang kemarin ini kita sebagai anak Tuhan kurang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan, kurang setia kepada Tuhan, ya, kurang hati-hati dalam kita menjalani hidup, sehingga mungkin banyak mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan dan sebagainya. Sebelum memasuki tahun 2021, Bapak Saudara, mari kita sebagai orang yang bijak, kita akan lakukan beberapa hal sebelum berlanjut kita memasuki tahun 2021. Apa kira-kira yang akan kita lakukan terhadap diri kita? Yaitu yang pertama, evaluasi diri. Dalam Mazmur 26 ayat 2-3, saya akan bacakan. Mazmur 26 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Evaluasi diri atau penilaian diri itu merupakan salah satu aspek dalam menjalani sebuah kehidupan dalam rangka mengarah kepada suatu kedewasaan. Melalui evaluasi, seseorang dapat menilai, Bapak Saudara, apakah pengiringanku, pelayananku bisa efektif atau efisien dalam mencapai tujuan akhir kita, yaitu kerajaan surga. Melalui evaluasi pula seseorang dapat mengetahui apakah selama tahun 2020 kita sudah sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu menyenangkan Tuhan, melakukan perintah-perintah-Nya. Atau apakah kita banyak menyakiti hati Tuhan, tidak serius terhadap pengiringan kita kepada Tuhan, merasa mungkin aku masih muda, urusan surga itu urusan nanti kalau aku sudah setengah baya, sudah menuju tua. Nah, artinya mereka masih membuang waktu sia-sia, masih meremehkan anugerah yang Tuhan berikan, belum sungguh-sungguh lakukan kehendak Tuhan. Hidup kita bisa maju dan menjadi lebih maksimal, Bapak Saudara, kalau kita bisa mengevaluasi diri dari kehidupan yang lalu kita. Sehingga untuk tahun yang akan datang, 2021, kita tidak akan lagi mengulang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang sia-sia. Kita benar-benar akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang baik kita pertahankan atau kita pertajam, tapi yang tidak baik kita buang dan kita buat satu komitmen yang baru, ya.
Saya percaya dalam waktu kita memasuki tahun 2020 yang lalu, ada banyak rencana-rencana yang kita sudah canangkan, yang sudah kita mau lakukan. Nah, coba kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat kembali catatan Bapak Ibu Saudara tentang memasuki tahun 2020, apa ya yang mesti saya mau capai, apa yang mesti mau saya kerjakan. Saya selalu buat seperti itu Bapak Saudara, dan pada akhir tahun saya selalu lihat catatan dan saya, waduh ternyata ada beberapa hal yang belum tercapai, ada beberapa hal yang belum saya lakukan, yang saya kerjakan. Dan itu menjadi catatan yang akan datang supaya saya lebih meningkatkan lagi untuk lebih baik lagi. Nah, untuk ini Bapak Saudara, mari sungguh-sungguh kita mau lewat evaluasi ini, kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Ya, supaya ini menjadi acuan dalam kita melangkah pada tahun 2021. Jangan sampai kita nggak punya goal apa-apa di tahun yang akan datang. Ya, misalnya kalau seseorang sudah punya usaha A, oh tahun yang akan datang ini aku akan menambah lagi dengan usaha yang B. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dilakukan. Atau kalau misalnya sekarang aku ini baru menjadi karyawan biasa, bagaimana ya aku bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin di tahun yang baru nanti. Namanya cita-cita, namanya harapan itu boleh saja kita rencanakan. Ya, kita berharap. Ya, nanti pasti Tuhan yang akan memberkati setiap rencana kita sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, hal apa yang harus kita kerjakan untuk memasuki tahun 2021 ini, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Dan ada ayat lagi di dalam Matius 18 ayat 22, itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus waktu itu ya, tentang berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dan apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ini menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Ya, harus terus-menerus, banyak sekali yang harus kita berikan buat satu pengampunan ya. Di dalam Kolose 3 ayat 13 juga, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini perintah Tuhan Bapak Saudara. Jadi Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Banyak sekali dalam pergaulan, dalam kita bersosialisasi, pertemanan, atau dalam hubungannya dengan sesama, tanpa terasa mungkin kata-kata kita, perbuatan kita bisa menyakiti orang lain, ataupun kita juga bisa saja disakiti. Nah, di tahun 2020 mungkin kita bertengkar, berselisih paham dengan teman atau saudara atau sesama kita. Ya, atau orang tua, suami istri, anak, kakak adik, teman kantor maupun saudara seiman Bapak Saudara. Untuk memasuki tahun 2021 ini momen yang tepat untuk berdamai, yaitu melakukan rekonsiliasi serta memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang lain. Lewat ayat di atas, kita diajarkan untuk mengambil inisiatif, kita yang memulai untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Ya, itu tidak perlu menunggu orang lain yang melakukan. Jadi mari kita tunjukkan kerendahan hati kita dengan kita mungkin yang mengawali untuk memohon maaf lewat telepon atau mendatangi orang yang mungkin pernah kita sakiti ataupun orang itu juga menyakiti kita. Ya.
Sebaiknya jika kita mungkin pernah ditipu, disakiti, dijahati, maka kitalah yang memberikan pengampunan. Tidak lagi mengingat kesalahan orang lain. Tindakan memberikan pengampunan kepada orang yang telah berbuat salah sebenarnya itu membawa akibat yang positif bagi kehidupan kita. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan jika kita mau melakukan lebih dulu, Bapak Saudara. Kita akan tampil sebagai pemenang. Ya, jika kita mampu memberikan pengampunan, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Saudara, kalau kita punya musuh atau kita sedang berselisih paham dengan orang lain, itu nggak sejahtera. Sepertinya tidur pun kita nggak nyenyak, ya. Terlalu teringat dan yang ada di hati mungkin kepedihan, kekecewaan atau sakit hati. Tapi setelah kita bisa berdamai, rasanya plong dan kita mungkin malah bisa tidur dengan nyenyak. Dengan kepahitan tidak lagi menjadi penghalang doa-doa kita, ya. Dengan kita sudah berdamai, kepahitan itu sudah nggak ada dan tidak ada lagi penghalang-penghalang doa kita kepada Tuhan. Ya, karena pernah saya sampaikan jika kita memiliki ganjalan atau sakit hati atau persoalan dengan saudara seiman atau keluarga sendiri yang belum diselesaikan, kita lebih baik berdamai dulu, baru kita datang kepada Tuhan, baru nanti Tuhan juga akan mengabulkan doa-doa kita, ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami untuk kita mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kita. Ya. Kita memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah dan sesama, Bapak Saudara, dan doa kita menjadi doa yang luar biasa. Ada satu kesaksian, Bapak Saudara, yang akan saya angkat tentang pengampunan. Ya, ada seorang yang merasa kecewa, benci, dan marah kepada seorang pimpinan. Karena pimpinan ini mungkin merasa iri dengan prestasi, dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak buahnya sendiri. Sehingga anak buahnya ini mendapat perhatian khusus dari pimpinannya yang tertinggi. Nah, ini membuat kecemburuan. Akhirnya pemimpin yang di atasnya ini membuat laporan-laporan yang merugikan lah kepada si bapak ini, tentang bapak ini. Dan pada akhirnya pimpinan yang tertinggi itu percaya dengan kepercayaannya itu apa yang telah disampaikan. Dan si bapak yang tadinya mendapatkan kebaikan hati dari pimpinan tertinggi ini mulai dibenci dan mulai banyak cara yang dilakukan untuk bisa mengeluarkan si bapak ini, ya. Nah, bapak ini nggak berani, pimpinan tertinggi ini nggak berani mengeluarkan karena resikonya dia harus memberikan pesangon ataupun ada tuntutan, begitu ya, karena dikeluarkan. Nah, dia buatlah satu hal yang membuat bapak ini nggak merasa nyaman, nggak betah di tempat kerjanya ini. Dibuat sesuatu yang membuat dia merasa lebih baik keluar. Dan akhirnya diputuskan benar dia keluar, tapi keluarnya pastinya bukan dengan baik-baik. Dia keluar sendiri dengan tanpa pesangon dan dia menyimpan kepahitan kepada atasannya ini, ya. Karena sudah melakukan hal-hal yang merugikan. Dalam kebenciannya itu yang dia rasakan, tiba-tiba karena dia memang tidak di pihak yang salah, Tuhan memberikan satu pekerjaan yang baru untuk si bapak ini. Dan justru pekerjaan yang baru ini ternyata lebih baik dari pekerjaan lama yang dia tinggalkan. Setelah itu barulah si bapak ini menyadari, oh ini rencana Tuhan. Saya dibuat gak betah ya lewat perbuatan orang lain di tempat itu. Ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk saya. Pekerjaan yang bagus, gaji yang lebih besar. Dan itu membuat dia menyadari bahwa
Dia tidak perlu sakit hati, dia tidak perlu membenci dan marah kepada pimpinannya di pekerjaan yang dulu. Sehingga dia minta ampun kepada Tuhan dan dia mulai melupakan segala apa yang pernah dilakukan oleh pimpinannya. Dia memperbaiki hubungannya dengan pimpinan yang lama dan akhirnya benar-benar Tuhan menyatakan kebaikannya. Satu kesaksian ini bisa untuk pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena tadi dikatakan dalam ayat yang awal bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan kita menjadi hakim atas mereka. Itu ya Bapak Saudara, supaya Tuhan memberkati dan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara dan melindungi kita dalam segala hal. Bagi orang yang percaya, yang mengalami kekhawatiran untuk memasuki tahun 2021, mereka perlu membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Si penulis Mazmur ini beriman kepada Allah yang merupakan satu-satunya tempat perlindungan yang kekal, yang aman bagi tiap orang yang dekat dengannya. Maksudnya yang mendekat kepada Tuhan akan mendapat perlindungan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tinggi, yang disebut El Elyon. Dan juga Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa, dengan nama lain yaitu El Shaddai. Ia berkuasa untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memberikan berkat, perlindungan, bahkan dia juga mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, di dalam firman Tuhan, ayat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat-saat ini Bapak Saudara, apa yang menjadi beban berat yang menindih dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan, kesentosaan, akan melepaskan beban-beban yang mengikat yang kita alami. Tahun 2021 ini sebentar lagi akan datang. Mari Bapak Saudara, kita song-song dengan optimis, ya, dengan sukacita, dengan harapan yang pasti dan semangat yang tinggi. Selalu on fire, ya, menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan khawatir tentang apa yang tidak kita makan dan kita minum, karena itu disediakan oleh Tuhan, karena Allah kita adalah gembala yang baik. Dan ketika kesehatan kita mungkin saat ini sedang terganggu, percayalah Allah Yehovah Rafa, Allah Sang Penyembuh, akan menyembuhkan Bapak Saudara. Dan memasuki tahun 2021 kita memiliki kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Dia Allah yang peduli Bapak Saudara. Dia Allah yang mengerti, yang memperdulikan segala aspek kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam aspek hidup kita yang tidak ada di dalam kontrolnya Allah. Ya, Tuhan mengetahui sampai ke dasaran hati kita. Ya, dia tahu apa yang menjadi beban persoalan kita. Dia tahu apa yang kita keluh kesahkan. Dan percayalah kalau kita mau bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupi segala keperluan kita. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bagikan. Biarlah memasuki tahun 2021, mari kita punya semangat yang baru, dan untuk lebih meningkatkan segala sesuatu yang lebih baik lagi dari kehidupan kita, dari rencana-rencana, dari apa yang kita mau kerjakan. Kita perlu
mengevaluasi diri, kita perlu memberikan pengampunan kepada sesama kita, supaya Tuhan juga ampuni, karena kalau kita mengampuni, Tuhan akan memberkati kita ya. Berkat akan tercurah di tengah-tengah hubungan yang rukun ya. Nah, kalau kita mau diberkati, mari kita tanggalkan segala kepahitan, segala kebencian, dan kita mulai mengampuni. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara, melindungi kita di dalam segala hal. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu dalam kami memasuki tahun 2021 ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri Tuhan tentang apa yang kami sudah lakukan pada tahun-tahun yang sudah, dan untuk memasuki yang tahun baru ini biar kami lebih baik lagi. Kami mau tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hati Tuhan, tapi kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih lagi Tuhan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu yang terus akan menjadi penghibur, penolong dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kembali saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupakan protokol kesehatan yang pemerintah sudah berikan buat kita semuanya, dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyatakan kebaikannya, kuasanya, dan pertolongannya atas kita semuanya. Baiklah, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat firman Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya akan menghibur, menguatkan, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Mazmur ya. Yes, maju terus.